polisi mengatakan penangkapan Farid Okbah dan 2 tersangka lain di Bekasi dalam kasus terorisme dilakukan berdasarkan keterangan saksi dan dokumen yang dikumpulkan dari sejumlah tersangka jaringan teroris Jamaah Islamiyah. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono mengatakan ketiga tersangka yakni Farid Ahmad Okbah, Ahmad Zain An-Najah, dan AA dipastikan memiliki peran dalam proses pengumpulan dana untuk mendanai kegiatan Jemaah Islamiyah dan juga membantu keluarga tersangka teroris yang ditangkap Densus 88. Polisi sebelumnya melakukan penangkapan telah meminta keterangan sekitar 28 saksi dan juga memeriksa dokumen Jemaah Islamiyah. Saksi-saksi menjelaskan bahwa ketiga tersangka ini saudara terlibat dalam aktivitas pendanaan dalam kelompok Jemaah Islamiyah. Polisi mengatakan dasar penangkapan mereka kuat dan bukan kriminalisasi terhadap kelompok tertentu. Petunjuk oleh Densus 88 untuk menuntaskan kasus kelompok teror JI ini. Ada 28 berita acara pemeriksaan tersangka, keterangan ahli, dan juga dokumen-dokumen yang menjurus kepada para tersangka, yaitu FAO, kedua tersangka AZA, dan ketiga tersangka AA, di mana di dalam organisasi Baitul Mal Abdurrahman bin Auf, tersangka AZA sebagai Ketua Dewan Syariah Lembaga Amil Zakat Baitul Mal Abdurrahman bin Auf. Kemudian saudara FAO sebagai anggota Dewan Syariah Lembaga Amil Zakat pada Densus 88 tanggal 16 tersebut memiliki dasar yang kuat sehingga ketiga tersangka ini sekarang telah diamankan oleh Densus 88. Sekali lagi, apa yang dilakukan oleh Densus 88 murni sebagai penegakan hukum yang tegas, dan kedua, tidak ada kriminalisasi terhadap kelompok siapapun. Sementara itu, saudara, Majelis Ulama Indonesia membenarkan kabar bahwa Ahmad Zain An-Najah yang ditangkap oleh Densus 88 merupakan anggota Komisi Fatwa MUI. Dalam keterangan di Mabes Polri lewat sambungan Zoom, Ketua MUI Khalil Nafis mengatakan MUI langsung menonaktifkan Zain dari kepengurusan. Keputusan itu juga tertuang dalam lembaran Majelis Ulama Indonesia tentang penangkapan dugaan terorisme yang dikeluarkan hari ini. MUI menyebut kegiatan Ahmad Zain ini tidak ada kaitannya dengan lembaga tersebut. MUI juga mendukung langkah polisi dalam mengungkapkan kasus terorisme. Selasa dini hari kemarin, anggota tim Densus 88 anti teror Polri menggerebek sejumlah rumah di Bekasi, Jawa Barat. Dalam operasi yang berlangsung cepat, Densus 88 menangkap 3 orang yang diduga terlibat dalam jaringan kelompok teroris Jamaah Islamiyah. 1 dari 3 orang yang ditangkap adalah Farid Ahmad Okbah, sosok yang selama ini dikenal sebagai Ketua Umum Partai Dakwah Rakyat Indonesia. Usai penangkapan, polisi mengatakan memiliki bukti adanya afiliasi Farid Okbah dan 2 orang lainnya dalam kelompok Jamaah Islamiyah. Kabak Penum Polri Kombes Ahmad Ramadan menegaskan, Farid Okbah dan 2 orang lain dengan inisial AA dan AZ sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana terorisme. Mereka diduga ikut menggalang dana untuk mendukung aksi terorisme. Mereka sebagai Dewan Suro, ya, Dewan Suro sepuh dari Jemaah Islamiyah. Kemudian yang kedua, mereka sebagai Dewan Syariah Lembaga LAZ BM Abah Baitul Mal yang dikelola oleh Jemaah Islamiyah. Jadi sudah terafiliasi oleh Jemaah Islamiyah atau JI, di mana BM Abah ini mengumpulkan dana, menggalang dana, yang mana dananya terkumpul sebagian digunakan
untuk mendukung aksi-aksi terorisme. Polisi kini terus mendalami jaringan berkaitan dengan kegiatan Farid Okbah dan 2 orang lainnya ditangkap pada Selasa kemarin. Penangkapan Farid ini berselang 2 minggu setelah Densus 88 membongkar jaringan di Lampung yang juga menggalang dana bagi kegiatan terorisme. Tim Liputan Kompas TV. Dan untuk mengetahui penanganan kasus tindak pidana terorisme dengan tersangka Ketua Umum Partai Dakwah Rakyat Indonesia Farid Ahmad Okbah, kita tersambung dengan jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani yang berada di Mabes Polri. Selamat petang, Okta. Sejauh ini bagaimana proses penahanan dan sebenarnya arah pemeriksaan terhadap Farid Okbah dan Ahmad Zain yang sudah menjadi tersangka kasus tindak pidana terorisme ini seperti apa? Ya, selamat petang. Yasir dan juga saudara, tadi sudah dijelaskan dalam konferensi pers bersama dengan Karopenmas Divisi Humas Polri, yakni Brigjen Rusdi Hartono, bahwa memang saat ini benar tadi ketiga tersangka terorisme ini setelah ditangkap juga kemudian ditahan. Nah, ini penangkapan mereka kemarin memang berdasarkan dari bidikan polisi, yakni Densus 88 Polri. Densus 88 Anti Teror Polri ini terkait dengan pendanaan kepada organisasi terlarang, yakni Jamaah Islamiyah, bahwa memang polisi tadi mengatakan juga ini penangkapannya juga sudah berdasarkan dengan alat bukti dan juga ada hasil wawancara begitu dengan tersangka maupun juga keterangan saksi maupun ahli ada 28 tadi juga sempat disebutkan. Tadi juga disebut bahwa memang sumber pendanaan dari Jamaah Islamiyah ini ada dua. Yang pertama adalah internal. Jadi internal ini adalah 2,5% dari pendapatan per bulanan anggota dan juga eksternal. Nah, eksternal inilah yang kemudian diketahui ini berdasarkan salah satunya dari Badan Amil Zakat Baitul Mal Abdurrahman bin Auf, ini dengan kamuflase kegiatan sosial dan juga pendidikan. Dan ketiga tersangka teroris, yakni Farid Ahmad Okbah, kemudian Ahmad Zain An-Najah dan juga Anung Al-Ahmad, ini diketahui ada keterkaitan begitu dalam Badan Amil Zakat tersebut, yakni diantaranya Farid Ahmad Okbah ini sebagai anggota Dewan Syariah Lembaga Amil Zakat Baitul Mal Abdurrahman bin Auf, kemudian Ahmad Zain An-Najah juga merupakan Ketua Dewan Syariah Lembaga Amil Zakat tersebut, dan AA atau Anung Al-Ahmad ini sebagai pendiri perisai atau badan yang dibuat untuk perbantuan hukum anggota Jamaah Islamiyah. Nah, pendanaan Jamaah Islamiyah ini memang kita ketahui ini berdasarkan dari pengembangan yang sebelumnya juga dilakukan oleh Densus 88 Anti Teror ini. Penangkapan tadi juga sudah Anda sebutkan, yakni di Lampung, dan juga barang buktinya pun juga kurang lebih sama begitu ya. Ini adalah uang sumbangan ataupun uang penggalangan dana untuk pendanaan Jamaah Islamiyah. Yasir. Jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani, kita juga menyoroti terkait dengan salah satu tersangka yang ditangkap, yaitu Ahmad Zaini yang juga menjabat sebagai pengurus Majelis Indonesia. Nah, apa langkah yang diambil oleh MUI dengan kasus yang menjerat Ahmad Zain ini? Iya, Yasir, Ahmad Zain An-Najah ini juga diketahui adalah sebagai anggota Komisi Fatwa di MUI. Nah, tadi juga sudah disebutkan oleh Muhammad Khalil Nafis, yakni Ketua MUI, bahwa MUI mengambil langkah yakni menonaktifkan sementara waktu dan juga ini demi mengikuti bagaimana proses hukum yang berjalan terhadap anggotanya. Berikut kami hadirkan tadi cuplikan pernyataan dari Ketua MUI Muhammad Khalil Nafis. Maka Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia secara resmi menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, yang bersangkutan benar adalah anggota Komisi Fatwa MUI yang merupakan perangkat organisasi di MUI yang fungsinya membantu Dewan Pimpinan MUI. Yang kedua, dugaan keterlibatan yang bersangkutan dalam gerakan jaringan terorisme merupakan urusan pribadinya dan tidak ada sangkut pautnya dengan MUI. Barangkali nanti Pak Polisi menyampaikan hal ini juga tidak bias menjadi kelembagaan MUI. Yang ketiga, MUI menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum dan meminta agar aparat bekerja secara profesional dengan menekankan atau mengedepankan asas praduga tak bersalah dan dipenuhi hak-hak yang bersangkutan untuk mendapatkan perlakuan hukum yang adil dan baik. Yasir.
Terima kasih jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani atas informasinya dari Mabes Polri Jakarta.